Alifatur. Alifatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini sedang dilaksanakan manasik untuk jamaah umroh Alifatur paket Ajwa keberangkatan tanggal 3 Maret 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wa azimul hajja wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar yang kita rasakan pada pagi hari ini yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga dengan izin Allah kita bisa bersama-sama kumpul di sini untuk melaksanakan praktek menata cara melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Perlu kita ketahui, umroh itu atau rukun umroh itu ada 5 ya. Rukun umroh itu ada 5. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tawaf yang mengelilingi Baitullah, dan yang ketiga adalah syahi, keempat adalah tahallul atau mencukur rambut atau memotong rambut, dan yang kelima adalah parkir. Nah, pada saat ini kita bayangkan ya, kita seolah-olah kita masih di Masjid Nabawi, dan insya Allah kita akan melaksanakan rangkaian ibadah umroh ya. Dan semua ya, nah ini tadi kan kita memakai kain ihram itu di saat sholat itu kan harus tertutup bahu ya. Ya udah tertutup bahu tadi di saat sholat ya. Tapi untuk melaksanakan tawaf itu tangan kita yang kanan harus dikeluarkan. Kenapa kita harus dikeluarkan? Karena tangan kita itu akan istilah ya, atau mengangkat tangan kita diarahkan ke Hajar Aswad. Ya, ke Hajar Aswad. Hajar Aswad sebenarnya. Nah, semuanya ibu-ibu, bapak-bapak mengangkatkan tangan dan telapak tangannya diarahkan ke sudut Hajar Aswad. Madhabnya tetap kita menghadap sini, tapi tangannya dihadapkan ke Hajar Aswad. Gitu ya. Boleh ditolak Hajar Aswadnya. Tuh. Ya, Bu ya. Ibu tetap menghadap ke sini, Bu. Ibu tetap menghadap. Tapi tangannya gini. Ini contoh ya. Bu ya. Nah, ini adalah salah satu rukun umroh yang kedua atau rukun umroh yang kedua ya. Kita mengenai Bapak jangan. Ya. Kenapa kita tangan kita dikeluarkan? Karena kita mau istilam. Ya, istilam itu adalah mengangkatkan tangan kita ke arah Hajar Aswad sambil kita membaca basmalah dan takbir. Ya, contohin dulu ya Bu ya. Segini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kucuk tangannya ya. Ya, sekali lagi tuh. Angkat tangannya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu adalah istilah dan di Hajar Aswad kita harus kucuk tangannya gitu ya. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bisa semuanya, Bu? Bisa ya, insyaallah. Kita mengangkatkan tangan bismillah sambil membaca takbir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah takbir kita menunjuk tangan kita ya Bu ya. Itu mau setelah kita melaksanakan tawaf ya. Yuk kita sama-sama sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut dengan pelaksanaan mengelilingi Baitullah tawaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyana wal waj'alna minar rasidin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata wal muhafata daimata fid dini wa dunya.
Nah di sini kita juga berhenti untuk istilam, tapi beda istilahnya dengan tadi. Kalau tadi kita istilahnya mengecup telapak tangannya, tapi kalau kita untuk di rukun yamani itu istilah tapi tidak boleh mengecup tangan. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Udah aja gitu. Ya, ya sekali lagi ya. Tetap tangan kita diarahkan ke sudut rukun yamani ya. Ya tadi seperti tadi, cuman yang bedanya itu tidak mengecup tangan ya, atau telapak tangan. Contoh, ya Bismillahirrahmanirrahim Akbar gitu ya. Ya. Stop, lanjut. Ini, tangan dulu, angkat. Bilang, Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita kadang berada di sudut Hajar Aswad lagi, dan kita sekarang anggap aja ya kita sudah melaksanakan tawaf yang ketujuh ya, yang ketujuh. Karena kalau keliling lagi bapak capek, ibu juga capek ya bu ya. Kita anggap aja karena ini praktek, jadi gambaran untuk melaksanakan tawaf seperti ini ya. Untuk doanya bapak gak usah bingung ya, untuk bacaannya gak usah bingung, sebab gak ada istilahnya apa, gak ada yang harus rukun bacaan. Yang penting kita baca tasbih ya. Kalau bisa kita baca tasbih, takbir, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau bisa. Kalau nggak bisa baca istighfar, astagfirullah apa. Nah, yang penting rukunnya itu adalah kita mengelilingi Baitullah atau melaksanakan tawaf. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rukun umroh yang kedua, yaitu melaksanakan tawaf. Dan kita akan berlanjut dengan rukun yang ketiga adalah melaksanakan sa'i dari Bukit Safa dan ke Marwah. Namun sebelum kita melaksanakan sa'i ya, kita di sini disunahkan untuk melaksanakan sholat di belakang Maqam Ibrahim ya. Itu sholatnya sholat ba'da tawaf ya, sama seperti tadi niatnya usolli sunatan rakaat ini lillahi ta'ala, atau usolli sunatan rakaat ini ba'da tawafi lillahi ta'ala. Silakan ya, niat saya sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf karena Allah Ta'ala ya. Sekarang kita akan bergerak ke belakang Maqam Ibrahim ya. Nah, kita bergerak ke sini Maqam Ibrahim. Bapak-bapak ke sini, untuk ibu-ibu di sini ya, nggak apa-apa. Bapak-bapak kan lebih kuat tenaganya. Di sini Pak, di belakang Maqam Ibrahim. Ya. Nah, kita alhamdulillah kita sudah melaksanakan tawaf ya, berarti sudah melaksanakan rukun umroh yang kedua. Dan setelah melaksanakan rukun umroh yang kedua, makanya kita disunatkan untuk melaksanakan sholat di sebelahnya Maqam Ibrahim atau di belakangnya Maqam Ibrahim. Fattahiju min Maqam Ibrahim musalla ya, gitu ya. Jadi kita disunatkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat setelah menyelesaikan tawaf ya. Sekarang sholatnya itu sama seperti tadi ya, usolli rakaat ini ba'da tawafi lillahi ta'ala, niat saya sholat 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf karena Allah Ta'ala. Atau misalnya ba'da tawafi nggak dibaca juga nggak apa-apa ya, yang penting kita melaksanakan sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kita sama seperti tadi pelaksanaan, seperti kita melaksanakan sholat sebelum melaksanakan umroh atau niat umroh tadi, sama setelah kita membaca suratul Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas atau Al-Kafirun ya. Yang kedua, setelah rakaat yang kedua setelah selesai baca Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Nah, setelah kita diujungi atau diakhiri dengan salam, silahkan Bapak berdoa ya. Berdoa terlebih dahulu ya, silahkan doa apa saja yang menjadi hajat Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Silahkan mau doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sunatnya itu kita minum air jam-jam itu sambil kita jongkok ya Bu ya, atau sambil duduk juga nggak apa-apa, tapi di sini mah nggak usah Bu ya. Di sana maksudnya tadi di Mekah nanti ya, kita sambil berdoa ya, kita sama-sama berdoa sob. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa shifaan
kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan minum ya. Mudah-mudahan jadi obat. Tapi tulangnya dari kasih minum ya. Yang akan kita laksanakan di Bukit Sofa ini adalah melaksanakan sa'i atau melaksanakan rukun umroh yang ketiga. Nah, dikala kita mau mendaki Bukit Sofa, ada bacaan-bacaan tertentu yang dalam Al-Quran, inna sofa wal marwata min sya'airillah ya. Itu sampai akhir ya kita. Nanti dilanjutkan kita setelah sampai di atas Bukit Safa, kita berdoa kembali sambil kita menghadap Baitullah, sambil tangan kita dihadapkan ke Baitullah ya. Siap semuanya? Ya, sekarang kita sekali lagi berada di bawah Bukit Safa ya. Dan untuk mendaki Bukit Safa kita disunahkan untuk membaca apa bu tadi bu? Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi. Nah, hanya tawafa biha wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim ya. Yuk kita jalan sama. Inna sofa wal marwata min sya'airillah min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi. Yang tawaba bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, sekarang ibu bapak-bapak boleh geser, tolong dibantu tim untuk ibu semuanya menghadap Baitullah ya, semuanya menghadap Baitullah, tangannya boleh dihadapkan ke Baitullah ya, sambil kita doa ya. Ini sebelum kita melaksanakan sa'i, kita disunahkan untuk menghadap Baitullah sambil kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, ala ma hadana, walhamdulillah, alhamdulillah, wala ma aulana, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, biyadihil wa ala kulli syai'in qadir. Nah, udah bu, itu adalah kita ketika kita mau melaksanakan sa'i, disunatkan kita untuk menghadap Baitullah sambil kita berdoa ya, berdoa. Dan itu berdoanya seperti tadi, Allahu Akbar sampai akhirnya. Nah, setelah selesai itu kita lanjut dengan pelaksanaan sa'i ya. Pelaksanaan sa'i itu adalah kita jalan dari Bukit Safa ke Marwah yang 7 balik ya, bayang 7 balik ya. Tapi bukan hitungan saya tadi itu kelilingnya, tapi di Bukit Safa ke Marwah itu hitungnya 1 balik, dari Marwah ke Safa itu 1 baliknya, diawali di Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah ya. Ya, paham ya Pak? Jangan sampai 7 putaran ya, sampai ya, hitungnya dari sini ya. Jadi hitungnya dari Bukit Safa ke Marwah itu hitungannya 1 balik. Dari Marwah ke sini berarti 2 balik. Dari sana ke Tanggerang 3 balik. Atau ibu-ibu ibadah pengamun, masalah juga ada ya, masalah itu sama. Insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak selalu berikan kekuatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan melaksanakan tasyuk. Silakan boleh ya, ibu-ibu dulu boleh ke depan. Di sini semua kok, sini. Nah, di sini dulu, tahan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah bikatsira, wa subhanallah bibukratan wa asira. La ilaha illallah, wala na mo do. Wala ya.
Jadi di sini setelah kita sampai pilar hijau ini itu harus merubah jalan itu, bukan harus ya, bagi yang tidak mampu itu tidak usah jalan cepat ya atau lari kecil. Mungkin bapak-bapak mah udah biasa yang lari kecil bang ya. Untuk ibu-ibu ya, terutama yang sudah sepuh, yang sudah fisiknya kurang itu nggak apa-apa jalannya secara biasanya. Yuk kita sama-sama ikuti nyabukan Robbe Gebir Warham Wa'abu Watakarrab Watajawad Amma ta'lam Innaka ta'lam. Udah ini batasnya Bu ya, jangan terlewat sana sampai ya, jangan terlewat sana sampai. Udah ini batasnya itu pilar hijau yang depan, yang belakang. Nah, jalan aja ya, yang belakang di sini jalan kembali seperti tadi ya, seperti tadi jalan kembali di sini. Cuman batasnya itu dari pilar hijau ke pilar hijau ini itu jalannya lebih cepat atau lari kecil kalau mampu ya Bu ya. Nah sekarang kita jalan seperti biasa lagi ya, sambil kita berdoa. Yuk silakan. Allahumma khatib ilaina iman wa zayyinhu bi qulubina muharrik ilaina al-kufra al-kufra al-kufra. Bapak semangat. Seperti tadi kita di saat kita mendaki bukit Marwah ini sama seperti bacanya tadi, Inna Sofa wal Marwata Maman Hajjan Baita Rabi Tamaro Fala Junaha Alaih Haliyato wa Pabima wa Man Tato wa Khairo Fa Inna Allah Asyari. Yuk kita langsung mendaki bukit Marwah. Hikmat Bapak Inna Sofa Marwata Saha Hidullah Maman Hajjan Baita Rabi Tamaro Alhamdulillah, hai, ayat tawaba, kita, maman tawaba, ayo, bagi Allah, kami berhati, sama terima. Nah, maka kemudian lihat semuanya ada di bukit Marwah. Bapak juga naik. Yang ketiga, apa Bu tadi? Yang ketiga melaksanakan sa'i. Nah, setelah selesai melaksanakan rukun yang ketiga, berarti kita melaksanakan rukun yang keempat. Namun sebelum kita melaksanakan rukun yang keempat adalah tahallul atau mencukur rambut, kita berdoa kembali ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna wa atina wa'fu anna wa la ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika la takilna wa alal imani wal islamil kamilina jami'a tawaffana wa anta radin anna birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu adalah doa ketika kita sudah melaksanakan atau menyelesaikan sa'i. Dan insya Allah ibu-ibu juga gak bingungnya, jangan bingung, bapak-bapak juga jangan bingung. Nanti untuk doanya itu kita tetap akan dibantu oleh mutawi. Tinggal kita mengikuti bantuan dari mutawi. Nah setelah selesai kita berdoa ya, setelah selesai kita berdoa dilanjutkan dengan pelaksanaan rukun umroh yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu adalah mencukur rambut. Tapi mohon maaf ya ibu-ibu, jangan sembarangan kita tahallul orang ya. Yang boleh ditahallul, yang boleh mentahallul atau mencukur atau memotong teman lain atau jamaah yang lain, kita harus sudah ditahallul dulu ya. Sudah ditahallul dulu, biasanya mutawif cari dulu nih yang sudah ditahallul ya. Jadi misalnya mutawif ditahallul, dilanjutkan misalnya ke bapak, misalnya bapak ya, misalnya bapak ditahallul oleh mutawif nih, bapak ini karena sudah ditahallul boleh mentahallul bapak yang lain. Atau misalnya bapak supaya istrinya bisa bertahallul, ibu bapak bisa bertahallul istrinya ya, tahallul istrinya, lalu istri bapak itu bisa mentahallul dengan yang lainnya. Yang sudah ditahallul diperbolehkan untuk mentahallul yang lainnya ya Pak Bu ya. Jadi jangan sampai sembarangan ibu-ibu belum ditahallul tapi udah
mentahallul orang lain ya Bu ya. Jadi syaratnya adalah orang yang boleh ditahallul itu atau yang bertahallul itu adalah orang yang sudah dipotong rambutnya atau dia tahallul ya. Contoh Pak. Jadi Bapak menghadap lagi Bu. Nah Bapak masukin tangan kiri jangan tangan kanan Bapak. Tangan kiri pegang rambut Ibu ya, jangan sampai terlihat ya. Nah ini Bapak pegang gunting, baru masukin tangan kiri sambil kita menggunting. Nah gitu, dan udah ya, usah ya, dikit aja ya, ya gitu. Nah baru Ibu setelah ditahallul sama Bapak, Ibu boleh mentahallul yang lainnya. Gitu ya, paham semuanya? Ya. Pokoknya contohnya sekali lagi Pak. Bapak sebelah sini kali ya. Ibu sebelah depan. Ini Bapak tangannya ke dalam. Ya rambutnya jangan dulu kelihatan ya Bu. Jadi masih tertutup oleh itu ya. Nah baru si Bapak kan pakai gunting nih gini. Nah itu ya. Diraba aja. Nah diraba. Awas tangannya ke gunting Pak. Nah gitu seperti itu Bu ya. Jadi untuk ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan beda auratnya ya. Kalau ibu-ibu emang harus tertutup ya, jangan sampai auratnya itu terlihat orang lain Bu ya. Jadi paham ya Bu ya? Paham insyaallah. Nah. Adapun doa ketika tahallul itu kita yang pendek aja ya. Allahumma ja'al min kulli syahrin nur yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap helaian rambutku cahaya di yaumil qiyamah. Itu aja yang pendek aja ya. Kita yang pendek aja. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah umroh yang keempat, dan selanjutnya adalah tartib. Tartib itu kan kita sudah melaksanakannya tadi, dari mulai niat, tawaf, sa'i dan tahallul itu adalah tartib ya. Jadi tartib itu artinya mendahulukan yang pertama, mengakhirkan yang terakhir. Dan alhamdulillah kita rangkaian ibadah umroh kita sudah tartib, dari mulai niat, tawaf, sa'i dan tahallul. Dan selanjutnya kita akan menuju gedung ya. Selanjutnya kita akan feedback dan Ibu semangat Ma.